Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan sebuah kisah tentang kejadian horor yang berjudul Asmara Dua Dunia Part 2. Bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Aisyah, orang tuamu lagi pergi kemana? Mereka tinggal di luar kota, jadi aku tinggal di rumah ini sendirian. Makanya aku sering merasa kesepian, tapi gak pernah ada yang mau datang ke sini. Kenapa gak ada yang mau datang? Orang-orang gak ada yang berani datang ke sini. Soalnya rumahku terpencil, jauh dari rumah penduduk, kata Aisyah muram. Kamu gak takut tinggal sendirian di rumah yang berada di tengah sawah seperti ini? Tanya Aditya. Apa yang perlu ditakutkan? Jawab Aisyah sambil tersenyum. Aditya merasa ada yang aneh dengan senyuman Aisyah kali ini. Tapi ia tak peduli. Hatinya terlalu senang. Setelah seharian mendamba bisa bertemu dengan sang gadis pujaan, akhirnya malam ini sosok Adit melihat jam tangannya. Sudah jam 9. Ia pun pamit pulang. Tak etis bila bertamu di rumah seorang gadis hingga larut malam. Malam minggu aku main kesini lagi ya? Tanya Adit. Kalau besok malam gimana? Sahut Aisyah singkat. Aditya menganggukkan kepalanya, lalu berkata, oke deh, sampai ketemu besok malam ya. Ketika Adit hendak naik motornya, ia melihat ada dua orang pria yang menghentikan motor di tepi jalan. Memandang ke arahnya, Aditya bisa melihat bahwa kedua orang itu menatapnya dengan pandangan keheranan sekaligus gelisah. Jangan-jangan ini begal, pikirnya. Aku harus pasang tampang serem nih biar mereka gak berani macam-macam sama aku. Ia pun menghampiri kedua pria itu. Dan setelah berada di depan mereka, ia menyadari bahwa mereka adalah pria paruh baya. Dan tampaknya mereka merupakan penduduk di desa setempat. Wajah-wajah mereka tidak terlihat menakutkan. Malah mereka terlihat begitu ketakutan. Ada apa pak? Tanya Aditya. Nama saya Joko. Ini saudara saya, Agus. Adek, ikutin kami ya. Pokoknya kita pergi dari sini dulu, kata Pak Joko. Aditya tak punya pilihan lain selain mematuhi ucapannya. Kedua pria itu naik motor, berjalan sekitar 20 meter ke arah selatan. Pak Joko, si pengendara, memberhentikan motornya dan memberikan tanda pada Adit untuk menepi. Ade tadi ngapain di situ? Tanya Pak Joko. Saya tadi lagi bertamu di rumah teman saya pak. Teman? Kamu gak apa-apa kan? Saya gak apa-apa pak. Memangnya kenapa? Kamu gak sadar itu tadi tempat apa? Lah, kan saya sudah bilang itu rumah teman saya namanya Aisyah. Ya ampun dek, coba tengok ke sana. Kamu lihat ada apa di sana? Rumah Aisyah teman saya. Coba ditengok dulu loh. Meski merasa heran dengan sikap kedua pria itu, Aditya tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka. Dan betapa terkejutnya dia dengan apa yang dilihatnya. Ini gak masuk akal. Gak mungkin. Sungguh gak mungkin, pikirnya. Dia menggosok-gosokkan matanya. Dia yakin dia hanya salah lihat. Lalu dia kembali membuka matanya. Ya Tuhan, ini gak mungkin pak. Itu tadi rumah teman saya. Bangunannya tingkat 2, lampunya menyala terang. Dia tinggal sendirian di sini. Orangnya cantik pak. Yang Ade lihat sekarang apa? Gak mungkin pak, ini gak mungkin. Aditya masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya.
Bagaimana mungkin tempat yang tadinya berupa rumah megah kini berubah menjadi tanah perkuburan dengan pohon Kamboja dan pohon bambu yang rimbun. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Ia merasakan tubuhnya bergetar hebat. Baru kali ini ia merasa ketakutan yang luar biasa besar. Ia merasa akal sehatnya telah dipermainkan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dek, kami adalah penduduk desa ini. Ini sudah sering terjadi. Biasanya yang menjadi korban pemuda-pemuda seusiamu. Mereka disesatkan sama perempuan cantik berambut panjang bernama Aisyah. Sudah banyak juga ojol yang disesatkan sama dia. Pesan makanan lewat HP tapi diarahkan ke area pemakaman ini. Makanya ojol kalau terima pesanan atas nama Aisyah ke sini saat malam hari, mereka selalu ketakutan dan tak mau menerima. Saya masih nggak percaya, Pak. Dulu memang ada penduduk desa yang bernama Aisyah, tapi dia sudah meninggal dunia. Dia dimakamkan di tanah perkuburan itu. 1 jam yang lalu kami lewat sini melihat kamu lagi duduk sendirian sambil tertawa-tawa. 30 menit kemudian kami lewat lagi. Ternyata kamu masih tetap ada di sana. Makanya kami berhenti dan menunggu kamu, kata Pak Joko. Ia menghela napas sejenak, lalu melanjutkan. Kami khawatir kamu menjadi salah satu korbannya. Banyak yang bilang arwahnya belum tenang di alam sana, karena dia meninggal di usia muda dan belum menikah. Jadi mungkin itu alasannya. Dia sering menggoda pria-pria muda. Penduduk desa di sini sudah tahu, Dek. Makanya kalau sudah lewat maghrib jarang ada yang mau lewat sini, kecuali terpaksa, seperti kami tadi, apalagi ini malam Jumat Kliwon. Saya ketemu dia semalam, Pak. Saya mengantarkan dia ke alamat itu. Kami juga bertukar nomor handphone. Masa iya makhluk halus bisa berkomunikasi pakai HP? Saya juga bingung, Dek. Mungkin dia hantu milenial, sahut Pak Joko sambil tersenyum. Sudah, Ade pulang saja, gak usah kesini lagi. Dan lain kali kalau berkenalan dengan perempuan pastikan dia manusia ya, Dek. Ya mana saya tahu kalau dia hantu. Penampilannya kayak manusia, kakinya juga napak ke tanah kok, sahut Aditya sambil tersenyum ketir. Seumur hidupnya Aditya tak pernah percaya pada tahayul, mistis dan hal-hal di luar nalar. Bila ada yang bercerita tentang penampakan makhluk halus atau hal-hal mistis, dia selalu menganggapnya sebagai omong kosong dan imajinasi manusia semata. Tapi kali ini dia tak mampu mencerna apa yang telah terjadi kepadanya. Apakah ia sudah kehilangan akal sehat sehingga ia mulai berhalusinasi bertemu dengan seorang gadis mempesona yang ternyata makhluk halus? Atau mungkin ini karena ia sudah terlalu lama menjomblo. Setibanya di kos, sekujur tubuh Aditya terasa lemas, pikirannya pun lelah. Terlalu banyak hal yang terjadi padanya dan pikirannya dalam waktu 2 malam ini. Ia mengempaskan tubuhnya di tempat tidur, berusaha untuk menenangkan diri. Ia meletakkan HP-nya di meja yang terletak di samping tempat tidurnya. Ada beragam tanya dalam benaknya yang ia tahu jawabannya. Sungguh ini adalah ujian bagi kewarasan nalarnya. Bayangan wajah Aisyah masih menari-nari di benaknya. Ia berusaha mencari keanehan dari gadis itu sejak pertemuan pertama mereka, tapi ia sama sekali tak mendapat apa-apa. Sementara itu, ucapan kedua pria paruh baya itu masih terus terngiang di telinganya. Lalu tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ia mengambilnya dan membaca pesan WA yang membuatnya terhenyak. Ya Tuhan, ini tak mungkin. Tangannya gemetar, kepalanya pusing, jantungnya berdegup kencang. Ini tak mungkin. Hai Adit, sudah sampai kos belum? Aku kangen kamu. Besok malam ke rumahku lagi ya. Aku tunggu.